Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi mengatakan progres pembebasan lahan tol trase Padang Sicicin hampir 90%. Hal tersebut disampaikan usai rapat percepatan ganti rugi lahan tol di kantor Gubernur Sumbar Selasa 22 November 2022 kemarin. Audi Joinaldi melanjutkan beberapa permasalahan terkait pembebasan lahan tol mulai terurai. Saya rasa wali korong wali nagari turun semua. Yang terkait administrasi harus selesai tahun ini, biar yang nanti trase kedua Sicicin Bukit Tinggi kita lanjutkan lagi, ujarnya. Terkait trase kedua Sicicin Bukit Tinggi, Audi berharap mendapatkan alokasi dana dari pusat lagi. Kalau Padang Sicicin ini sudah sampai di ujung, tidak ada masalah lagi, insya Allah, ujarnya. Diketahui progres yang sudah tercapai dengan total bidang penetapan lokasi Penlok 1, Penlok 2, fasilitas sosial, Fasos, fasilitas umum, Fasum, dengan jumlah 1.605 bidang tanah. Sementara yang sudah bebas sebanyak 1.423 bidang dan menyisakan sebanyak 182 bidang yang belum bebas dengan total persentase yang sudah bebas 88,67% dengan total panjang 32,40 km. Dari total 182 bidang yang belum bebas, 148 bidang ada di Nagari Kapaloh Ilalang, Nagari Sicicin 17 bidang, dan Nagari Parit Melintang 6 bidang. Kemudian di Nagari Lubuk Alung 1 bidang, Nagari Balahilir 1 bidang, Nagari Sungai Bulu Utara 3 bidang, Nagari Buayan 4 bidang, Nagari Sungai Bulu Selatan 1 bidang, dan Nagari Sungai Bulu Barat 3 bidang. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Safrizal Ucok mengatakan terdapat beberapa masalah yang terjadi untuk proses pembebasan lahan tersebut. Selanjutnya ada mafia tanah yang bermunculan setelah keluarnya penilaian oleh appraisal atau pada saat musyawarah bentuk ganti rugi kerugian di kantor Bupati Padang Pariaman. Banyak pihak yang menyanggah atau menggugat tetapi tidak mempunyai dasar kepemilikan tanah, pemilik yang tidak berhak. Kemudian terdapat berita simpang siur yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait proses tol mengenai harga pergantian tanah yang tidak layak sehingga membuat keresahan di masyarakat. Terakhir terdapat permasalahan pengadaan tanah BWSP Sumatera yang terkena trase jalan tol sehingga diperlukan waktu untuk pengurusan administrasi karena Penlok BWS sudah habis namun tanah belum diganti rugi. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah bicara soal pembangunan jalan tol. Ia optimis Sumbar akan memiliki 2 ruas sirip atau feeder yang terhubung ke jalan tol Trans Sumatera JTTS. 2 sirip JTTS itu adalah jalan tol Padang Pekanbaru dan jalan tol Solok Selatan Rengat Riau. Tol Padang Pekanbaru di wilayah Sumatera Barat sedang dalam proses pembebasan lahan. Saat ini progres untuk seksi 1 Padang Sicicin sudah mencapai angka 81%. Kata Mahyildi Selasa 18 Oktober 2022. Sementara itu ruas Solok Selatan Rengat awalnya hanya Dharmasraya Rengat yang diusulkan oleh Bupati Dharmasraya. Soal progres pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, terutama menyangkut pembebasan lahan, Mahyildi menyebut telah bertemu langsung dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono untuk melaporkan progres pembebasan lahan yang sudah mencapai angka 81%. Kita sudah memasukkan surat resmi meminta Menteri PUPR memerintahkan kelanjutan pembangunan di ruas itu dan langsung ditanggapi, ujar Mahyildi. Dari 81% lahan yang telah berhasil dibebaskan itu, ada sekitar 20 km yang berada dalam satu hamparan, tidak tersebar dalam titik-titik terpisah seperti sebelumnya, sehingga kontraktor sudah bisa bekerja. Kita sampaikan untuk sisanya 19% lahan akan diselesaikan dibebaskan pada Desember 2022, ujar Mahyildi. Sementara untuk jalan tol Solok Selatan Rengat awalnya diusulkan oleh Bupati Dharmasraya. Usulan awal itu adalah tol Dharmasraya Rengat, namun karena potensi ekonomi yang luar biasa, maka dalam pertemuan dengan Menteri PUPR diputuskan pembangunan diperpanjang menjadi Solok Selatan Rengat. Menteri sudah berjanji untuk memasukkan rencana itu dalam RPJM 2024-2029, kata Mahyildi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan jalan tol Trans Sumatera JTTS akan tersambung mulai dari Aceh hingga Lampung. Hanya ada 2 provinsi yang tidak dilewati langsung oleh JTTS, yaitu Sumbar dan Bengkulu. Ia menilai jalan tol itu adalah urat nadi perekonomian yang akan menjadi salah satu faktor utama untuk perkembangan daerah.
Sumbar bisa jauh tertinggal dari provinsi tetangga yang dilewati tol bila tidak dicarikan solusi yang konkret. Solusi itu adalah pembangunan sirip tol dari Sumbar ke jalur utama Jalan Tol Trans Sumatera JTTS, seperti Bengkulu yang juga punya jalan tol yang menjadi sirip JTTS. Maka jika dua sirip tol di Sumbar ini terrealisasi, akan sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian Sumbar, ujarnya. Ia optimistis ruas tol Solo Selatan Rengat bisa lebih cepat progres pembangunannya karena sebagian besar lahan yang akan dilewati berada dalam HGU perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut juga sangat membutuhkan akses tol. Karena itu prosesnya tentu akan lebih mudah, kata Medi.